Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Gempa bumi bermagnitudo 6,6 yang mengguncang Kabupaten Aceh Jaya tidak sampai menyebabkan kerusakan dan kepanikan warga. Di tengah penolakan warga, imigran Rohingya justru dikunjungi Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sekaligus menyalurkan bantuan. Seorang komisioner KIP Kota Langsa bersama seorang mahasiswa ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian yang diunggah melalui media sosial. Gempa bumi bermagnitudo 6,6 yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya Sabtu siang tidak menimbulkan kerusakan. Bahkan gempa bumi tersebut tidak sampai menyebabkan warga panik. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa. Warga Kota Calang, ibu kota Kabupaten Aceh Jaya masih menjalani rutinitasnya. Keramaian di pusat pasar Calang pun tak terpengaruh dengan gempa yang terjadi. Gempa bumi yang berpusat 386 km barat daya Calang, sebagaimana dirilis BMKG terasa hingga ke Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun warga Calang tetap santai, seperti tidak merasakan gempa. Gempa dengan kedalaman 10 km ini juga tidak dirasakan bagi warga yang sedang berada di pantai. Mereka tetap menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga tanpa dihantui rasa ketakutan. Sejauh ini kita di sini tidak ada kepanikan yang dirasakan oleh para pengunjung yang berhadir, masih aman-aman aja. Ya kita lihat seperti yang kita lihat saat ini masih santai-santai aja. Ada yang nggak ada rasa bertanya-tanya, oh ini gempa ada apa, nggak ada. Demikian tadi di kondisi yang kita lagi duduk-duduk bersama ini. Hingga Minggu belum ada laporan korban jiwa atau kerusakan akibat gempa. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Jaya mengimbau warga tetap tenang, namun waspada jika terjadi gempa susulan. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara berangsur surut, namun genangan banjir masih merendam sejumlah badan jalan desa dan permukiman warga di Kecamatan Loksukon dan Kecamatan Pirak Timu. Tinggi air masih berkisar antara 20 hingga 30 cm. Badan Jalan Nasional Banda Aceh Medan yang sempat terendam banjir sudah mengering, sehingga arus lalu lintas dan aktivitas warga kembali normal. Sebagian warga yang mengungsi juga mulai kembali ke rumah untuk bersih-bersih dan menyingkirkan material banjir. Namun para korban banjir kesulitan akibat tebalnya lumpur di pekarangan dan di dalam rumah. Meski banjir surut, warga diimbau tetap waspada lantaran curah hujan masih tinggi. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara terus memantau debit air sungai lantaran potensi banjir susulan masih mungkin terjadi. Banjir sudah mulai surut. Di beberapa titik kita sudah bisa melintasi, khususnya seperti hari ini kita lihat bahwa untuk jalan lintas Kabupaten Aceh Utara di Loksukon khususnya 2 jalur sudah bisa dapat dilintasi oleh oleh lalu lintas seperti biasanya, tidak ada hal yang memang terkendala seperti kemarin. Tapi di areal pemukiman penduduk atau di halaman rumah itu masih ada. Banjir surut dimanfaatkan petugas sekolah untuk membersihkan perabotan dari material banjir. Ruangan kelas yang terendam lumpur banjir perlahan dibersihkan. Sedikitnya 10 ruang kelas di SD Negeri 1 Loksukon harus dibersihkan dari lumpur yang terbawa banjir. Meski lumpur banjir di ruang kelas dan kantor Dewan Guru mengering, tapi pengelola sekolah tetap harus menyiramkan air agar lantainya bersih.
kondisi banjir sudah mulai surut. Jadi kami bersih-bersih, yang bisa bersihkan terus, yang sudah surut, yang lagi belum surut, nah mungkin selesai ini kami bersihin yang di sana. Kemarin ketinggian air berapa di sini? Kita sekitar 2,5 meter. 2,5 meter. Dampak banjir yang melanda 13 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara bukan saja merendam permukiman, tapi juga sejumlah fasilitas umum. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Meski banjir mulai surut, warga belum bisa bekerja. Akibatnya para korban banjir terpaksa menyerbu dapur umum untuk mendapatkan makanan. Petugas yang mengelola dapur umum kewalahan menertibkan para korban lantaran jumlah dapur umum yang sangat terbatas. Warga khawatir tidak kebagian makanan, sehingga mereka harus berebut meski sudah diminta tertib. Para korban banjir yang berebut makanan umumnya belum bisa memasak karena rumah mereka masih terendam banjir. Kondisi banjir di rumah sekarang? Sampai sebatas 50 cm. Kondisinya mulai surut, Pak? Ya, mulai surut. Sudah mulai kembali ke rumah, Pak. Ya? Udah mulai kembali ke rumah. Udah. Ya, bisa masak cuma ya belanjanya nggak ada sedang nih. Kan begitu. Kita sedang nyawanya mesti segini air sawah. Sementara itu, dapur umum dibuka hingga aktivitas warga kembali normal. Curah hujan masih tinggi, dikhawatirkan banjir susulan, sehingga dapur umum belum bisa ditutup. Kondisi banjir hari ini di wilayah Aceh Utara, sementara masih tinggal dua kecamatan lagi yang airnya masih proses surut, itu kecamatan Perak Timur dengan kecamatan Luskun yang ada pada saat ini. Dapur umum ini kita buka sampai lihat perkembangan situasi, dan mungkin sampai ada daerah tanggap darurat tetap akan kita buka dan berlanjut ke bantu masyarakat yang ada di sekitar Luskun dan di daerah Perak Timur dan juga daerah Matang. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara masih merendam permukiman di Kecamatan Loksukon, Kecamatan Perak Timur, dan Kecamatan Langkahan. Meski ketinggian banjir tinggal 30 cm. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Di tengah penolakan warga dan mahasiswa, imigran Rohingya yang ditampung sementara di Balai Meseraya Aceh, BMA Banda Aceh justru dikunjungi Ketua MPU Aceh, Tengku Faisal Ali. MPU yang merasa prihatin terhadap nasib para Rohingya, lalu memberikan bantuan makanan dan pakaian untuk mereka. Kedatangan Ketua MPU disambut gembira oleh ratusan imigran Rohingya, apalagi selama ini mereka kerap didera ketakutan, terutama usai dipaksa pindah mahasiswa pada Rabu pekan lalu. Bantuan berupa pakaian, susu, roti, air mineral dinilai sangat dibutuhkan pelarian asal Myanmar ini. Bantuan dari MPU Aceh ini karena alasan kemanusiaan, tanpa mengungkit latar belakang pelarian para imigran tersebut. Kami diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedikit, kami berbagi dalam konteks kemanusiaan. Jadi tidak ada apa-apa yang bisa kami dalam konteks kemanusiaan, sedikit yang bisa kami berbagi dalam rangka melihat mereka yang sudah beberapa hari di tempat ini. Jadi kami berterima kasih kepada seluruhnya yang telah memberikan pengamanan, kenyamanan kepada pengungsi-pengungsi dari Rohingya ini. Sementara itu, salah seorang migran Rohingya mengaku terharu atas bantuan dari MPU Aceh tersebut. Yes. How do you feel? You happy or what? Yes, all happy. Yes. Syukriya. You ulama kasih, you all Rohingya. You syukriya, terima kasih. You happy all Rohingya Muslim. Happy. Ulama kasih. Nasib para imigran Rohingya masih kabur. Hampir 1.700 imigran asal Myanmar ini terus dihantui penolakan dan pengusiran. Penolakan warga Aceh terhadap manusia perahu memunculkan pro dan kontra. Namun masih ada warga Aceh yang tersentuh hatinya untuk menolong sesama. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh.